Ceritanya ini, terjadinya coaching, itu di dunia maya berupa, video call lewat WhatsApp, begitu ceritanya. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Ibu, ada apa? Apa Pak Rudi punya waktu? Saya mau minta pendapat atau solusi permasalahan saya mengenai diseminasi. Karena saya tahu Pak Rudi memiliki kemampuan dan pengalaman dalam hal diseminasi. Oh ya, nggak apa-apa Bu, silakan. Saya punya waktu untuk itu. Boleh kita mulai. Baik Pak Rudi, begini ceritanya Pak Rudi. Dari pelatihan yang saya dapatkan, saya mencoba mendiseminasikannya di sekolah. Di sekolah saya itu, saya inginnya apa yang saya dapatkan itu bisa diterapkan juga sama rekan kerja saya, supaya rekan kerja saya memperoleh ilmu dari pelatihan yang saya dapatkan. Iya. Sebelum itu, saya bertemu dulu dengan kepala sekolah, dan jika kepala sekolah setuju dengan apa yang saya rencanakan, saya mencoba membuat program bekerja sama dengan pihak kurikulum. Selanjutnya, saya bersama tim kurikulum mengajukan program tersebut, dan alhamdulillah disetujui oleh kepala sekolah saya, Pak Rudi. Bagus Bu. Ya. Jadi berjalanlah akhirnya diseminasi tersebut. Nah, jadi pada saat diseminasi tersebut, alhamdulillah lancar, guru-guru mau ikut antusias. Begitu Pak Rudi. Nah, dari apa yang telah Ibu laksanakan tadi, apa yang menjadi masalahnya Bu Liza? Begini Pak Rudi, memang diseminasi saya berjalan dengan baik. Akan tetapi setelah habis diseminasi tersebut, rekan kerja saya di sekolah tidak menerapkannya lebih lanjut di lingkungan sekolah saya. Seperti itu permasalahannya Pak Rudi. Oh, kalau boleh saya tanya ya Bu Liza, kira-kira Bu Liza tahu tidak penyebab mereka tidak melaksanakan hal tersebut? Itulah mungkin Pak Rudi kekurangan saya. Saya hanya berasumsi-asumsi saja nih, kenapa mereka tidak mau melakukan atau menerapkan diseminasi yang telah saya sampaikan sebelumnya sebagai narasumber. Saya berasumsi bahwa apa yang saya diseminasikan kurang menarik, dan kenapa mereka seperti itu saya tidak menanyakannya. Apakah mereka terkendala waktu karena sibuk mengajar, atau mungkin terkendala dengan hal-hal lain yang tidak saya ketahui. Itulah kekurangan dari yang saya ketahui, Pak Rudi. Oke, Bu Liza, saya sudah mendengar cerita dari Ibu tadi. Kalau boleh saya konfirmasi lagi, menurut asumsi Bu Liza, teman-teman tidak mau ya mengerjakan karena merasa diseminasi Ibu tidak menarik. Betul. Apa yang menyebabkan Ibu Liza berpikir demikian? Karena kan saya kan melihat kondisi sekolah bagaimana gitu, rekan-rekan kerja saya gitu kan. Ternyata tidak ada penerapan itu berlangsung, Pak Rudi. Iya Jadi ya. sampai saya berpikir, apakah mesti kepala sekolah yang turun tangan gitu kan, untuk Iya. memanggil atau memberitahu gitu kan, Bapak Ibu tolong diseminasikan Iya. yang diseminasikan Bu Iza tadi diterapkan ya Bapak Ibu. Nanti hasil terapan Bapak Ibu akan saya supervisi. Apakah mesti seperti itu? Sampai saya berpikir begitu, Pak Rudi. Iya Bu Lisa, kalau saya boleh berpendapat ya, saya yakin itu, saya sudah tahu juga bagaimana biasanya Bu Lisa itu memberikan sebuah presentasi itu dari desain, materi kan cukup jelas.
dari pengalaman yang telah kita lakukan kemarin-kemarinnya. Tapi tadi saya sempat mendengar pernyataan dari Ibu, ada tadi solusi yang Ibu katakan, mungkin Ibu nggak sadar. Itu tadi. Apa tadi Ibu? Coba bisa ulangi lagi? Jadi mungkin maksud Pak Rudi poin-poin penting yang saya sampaikan tadi ya, Iya, permasalahan. betul. Tadi Jadi Ibu bilang, Ibu rasa Ibu bisa tadi menghubungi kepala sekolah, ya tidak? iya benar-benar Pak Rudi. Ya, ya. Jadi Coba Bu. tadi asumsi saya yang pertama, tadi kan asumsinya yang pertama itu saya berpikir kalau apa yang saya sampaikan kurang menarik. Yang kedua itu saya berasumsi bahwa mungkin mereka sibuk mengajar sampai tidak bisa menerapkan hal tersebut. Hmm. Kemudian berikutnya itu poin ketiga itu saya merasa mungkin mereka punya kendala lain, mungkin merasa kesulitan atau apa yang tidak saya ketahui, apa permasalahan mereka tidak menerapkan hal tersebut. Dan yang terakhir tadi saya malah berpikir apakah mesti kepala sekolah yang turun tangan gitu untuk menyelesaikan hal ini gitu agar mereka mau melakukan diseminasi tersebut penerapannya Iya. gitu Pak Rudi. Iya, iya. Saya rasa tadi Bu Liza sudah menemukan solusinya. Kalau boleh saya kasih pandangan ya Ibu ya, pendapat saya minta izin. Kita kan sama rekan kita kan mungkin ada rasa segan ya. Ya, Dan betul kemudian Pak kalau Rudi. kita mungkin dianggap sama seperti teman yang lain, teman mungkin ya agak ogah-ogahan atau mungkin Ya, merasa benar. tidak ada tanggung jawab. Betul Tadi udah benar sekali. tuh Ibu Liza mengusulkan bahwa bagaimana kalau kita koordinasikan lagi ya dengan kepala sekolah. Mungkin nanti ada tagihan atau apa yang bisa dikomunikasikan lewat kepala sekolah Ibu tadi kepada teman-temannya. Oh iya, benar sekali sepertinya Pak Rudi. Sepertinya saya dari tadi sudah menyampaikan solusinya ya tanpa saya sadari gitu kan. Ternyata mungkin itu bisa saya coba terapkan Pak Rudi, apa yang Bapak sampaikan tadi, solusi itu mungkin bisa saya lakukan segera gitu. Mungkin dengan seperti itu mereka mau langsung menerapkannya gitu. Karena Ya, memang lingkungan di sekolah saya ini kebanyakan jika diperintah kepala sekolah baru mereka mau turun tangan melakukan hal tersebut, begitu Pak Rudi. iya, iya. Gak apa-apa Bu Liza. Ya, tetap semangat ya Bu Liza. Ya, Pada coaching kali ini sebenarnya kita tuh sama-sama menggali aja ya. apa solusi yang Ibu rasa cukup bisa realistis dilaksanakan di sekolah Ibu tadi. Alhamdulillah tadi Ibu sudah mengusulkan solusinya. Sekarang ini saya mau nanya lagi nih Bu Liza. Ya. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan itu? Insya Allah secepatnya Pak Rudi. Saya mungkin terlebih dahulu berkoordinasi dulu dengan pihak kurikulum, balik lagi gitu kan. Karena bagaimanapun guru kan muaranya kurikulum gitu kan Pak Rudi. Iya, Kemudian saya selanjutnya berkoordinasi langsung lagi, kemudian apa yang saya bicarakan tadi, hasilnya bagaimana, saya sampaikan ke kepala sekolah. Nah, nanti kepala sekolah saya arahkan untuk penekanan untuk agar mereka mau melakukan penerapan diseminasi yang telah saya lakukan. Mungkin seperti itu yang akan saya lakukan iya. selanjutnya, Pak Rudi. Alhamdulillah. Ya, Mantap terima kasih. sekali ya. Ya, terima kasih Pak Rudi. Akhirnya saya bisa tercerahkan menyelesaikan Dengan permasalahan diskusi ini. kita hari ini produktif dan menghasilkan solusi. Ya, Saya selanjutnya mungkin saya mencoba lebih lanjut ya. Ya, betul. ya saya berharap nanti masalahnya ya. Sukses ya Ibu Liza ya. Bagaimana Pak Rudi? Ya, terima kasih ya Pak Rudi. Semoga selanjutnya saya bisa menemukan hal-hal baru dalam diseminasi dan saya mencoba meningkatkan kompetensi saya untuk diseminasi dengan bertanya dengan apa kendala dari teman-teman saya juga. Mungkin itu yang saya agak ragu gitu karena teman sejawat ini mungkin ada kesibukan atau apa, mungkin itu yang saya kurang juga, saya rasa. Saya mencoba kembali bertanya apa permasalahannya, sehingga selain dengan kepala sekolah, saya juga mungkin bisa menanyakan langsung kepada teman rekan kerja saya, kenapa mereka tidak
melakukan penerapan diseminasi tersebut. Terima kasih Pak Rudi atas solusinya, pencerahannya. Solusinya itu kan dari Ibu Liza sendiri, kita hanya menggali Iya, betul bersama-sama. Pak Rudi. Sama-sama ya Pak Iya. Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Sukses ya Bu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kegiatan coaching ini dilaksanakan secara online. Saya menghubungi rekan saya Bu Liza Yuspika Sari di SMA Plus Riau ya. Halo Bu Liza. Ya, halo Pak Rudi. Assalamualaikum. Sehat? Waalaikumsalam. Sehat. Maaf ya mengganggu, saya call dengan meeting sekarang ini. Apakah Ibu punya waktu? Ya. Kebetulan saya tidak ada jam mengajar hari ini Pak Rudi, jadi saya bisa berkomunikasi dengan Pak Rudi lewat secara online. Ya. Apa Pak Rudi? Begini Bu, kalau saya ini ingin cerita antara kita aja Bu ya. Boleh Pak Rudi, silakan. Saya ini ingin cerita sama Ibu karena saya yakin mudah-mudahan dari Ibu bisa saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya hadapi ini Bu. Saya akhir-akhir ini kan banyak tugas tambahan di luar dan juga saya mengurus ekstrakurikuler. Kemudian mengajar itu memang iya wajib kan, kegiatan utama kita. Cuma ini kalau kami di Dumai Bu, di SMP kami diminta dituntut untuk mengerjakan ini penuntasan pelatihan mandiri pada aplikasi platform Merdeka Mengajar. Jadi nggak mungkin dong misalnya saya mengorbankan mengajar, ketika saya mengajar nanti saya beri tugas sama anak-anak, kemudian saya sibuk mengerjakan PMM. Tapi kalau saya kerjakan di waktu luang, nanti tugas-tugas tambahan yang lain nggak dapat dikerjakan Bu. Itu kayak mana caranya Bu ya, sedangkan PMM-nya diminta terus gitu. Boleh Bu minta pendapatnya? Baik Pak Rudi, saya mau bertanya balik nih sama Pak Rudi. Apa sih yang pernah kan Pak Rudi nih sudah mengerjakan PMM gitu. Terus dari siswanya juga sudah berusaha gitu kan. Menurut Pak Rudi apa saja yang sudah Pak Rudi lakukan? Coba Pak Rudi teli kembali gitu. Kira-kira yang Pak Rudi lakukan itu apakah sudah maksimal ataukah ada kendala atau bagaimana? Nah, kalau coba ditali kembali apakah sebaiknya adakah yang perlu diperbaiki atau bagaimana? Coba bolehkah saya mengetahui lebih lanjut Pak Rudi, ceritakan? Kayaknya gini Bu, satu hari itu kayaknya kurang waktu saya. Setiap ada pekerjaan itu nanti muncul pekerjaan lainnya. Ya. Kemudian nanti yang PMM itu ketika saya mau kerjakan di rumah udah capek lagi Bu. Jadi saya itu merasa dikejar-kejar kesibukan terus kayak buntu gitu Bu. Oh begitu Pak Rudi. Yang Pak Rudi lakukan kan mengerjakan PMM nih, dikejar-kejar waktu atau bagaimana dalam satu hari itu gitu. Terus menurut Pak Rudi lagi nih, saya bertanya, apakah yang Pak Rudi lakukan tersebut sudah rasanya sesuai sesuai dengan urutan prioritas atau bagaimana gitu menurut Pak Rudi? Apakah sudah sesuai dengan manajemen pengelolaan diri Pak Rudi rasanya? Apakah Pak Rudi nyaman di situ gitu? Menurut Pak Rudi bagaimana? Kira-kira? Kalau secara prioritas ya Bu ya, pertama-tama memang saya harus mengajar dulu ya, memang harus selesai itu ya. Tapi setelah tugas mengajar itu, pokoknya apa yang saya rasa pengen saya kerjakan ya saya kerjakan aja Bu. Kayak gini, ada moodnya gitu ya. Iya, betul. Seperti saya kerjakan gitu. Atau mungkin saya harus bikin urutan prioritas gitu Bu. Iya, menurut saya betul Pak Rudi. Tadi kan Pak Rudi sudah cerita, rasanya dalam satu hari itu
sudah dikejar-kejar oleh waktu gitu kan. Selanjutnya rasa Pak Rudi walaupun sudah dikerjakan gitu kan, tadi kata Pak Rudi, masih Iya. juga rasanya dikejar-kejar gitu, padahal sudah dikerjakan juga sama Pak Rudi. Berarti menurut Pak Rudi apa hal yang kurang di situ gitu. Jadi Pak Rudi tadi menyatakan bahwa apa tadi Pak Rudi mungkin harus ada apa namanya Apa harus bikin prioritas. daftar? Kayak urutan Kayak prioritas, seperti yang kayak Pak ada Rudi bilang. anak murid saya bikin kayak daftar kegiatan sehari-hari gitu, Bu. Bagus sekali itu Pak Rudi sebenarnya. Iya ya? Menurut saya. Oh, berarti oh iya juga ya. Iya. Iya iya iya. Ibarat kita gimana ya, kalau ada perencanaan biasanya kan lebih lancar ya katanya Pak Rudi gitu. Iya betul, Bu. Soalnya selama ini apa yang saya kerjakan tuh tergantung apa saja, perasaan saya aja. Iya, yang mana yang dulu masuk gitu kan? Iya Itu iya betul nanti betul, heeh. gitu. Nanti ada lagi gitu kan? Kerjakan lagi gitu. Jadi memang tidak ada perencanaan ya sepertinya kata Pak Rudi tadi Iya dikejar-kejar iya, gitu kan sepertinya betul. gitu kan. Jadi solusi itu sebenarnya udah dapat ya Pak Rudi. Sangat bagus sekali tadi menurut Yang saya tadi tuh, Bu, ya? iya Yang betul. membuat apa tadi, urutan kegiatan tadi? Betul sekali Pak Rudi. Jadi tidak mungkin rasanya PMM itu tidak dijadwalkan Pak Rudi. Pasti ada jadwal-jadwalnya gitu. Jadi tergantung Pak Rudi kalau menurut saya gitu kan. Jadi Pak Rudi itu sebenarnya sudah bisa menurut saya ya sudah bisa mengelola manajemennya. Cuman mungkin kurang diatur aja prioritas yang mana duluan, yang mana mungkin kalau Pak Rudi lebih mengatur prioritas yang mana yang lebih didahulukan, mungkin tidak akan dikejar-kejar seperti itu lagi gitu. Kalau menurut saya ya Pak Rudi, solusi tersebut. Oke, Bu. Berarti kalau dari gambaran yang tadi kita bicarakan, saya itu membuat apa namanya, tabel, Iya, betul. urutan, mana yang harus dikerjakan pada hari Betul ini gitu ya. sekali. Ya, betul. Benar sekali Pak Targetnya Rudi. ditentukan juga, Bu? Iya, Iya bagusnya iya. dudetnya sekalian Pak Rudi, sesuai yang Pak Rudi bilang. Jadi Iya. ibarat kita jadi tidak dikejar-kejar waktu seperti ya kan, sepertinya permasalahan Pak Rudi Walaupun tadi kan kita tidak mood ya? iya, biasanya permasalahan itu sangat sering itu, masalah mood, bukan tidak mood itu ya Pak Rudi. Iya. Tapi Iya. bagaimanapun, kita sebagai guru, ya bagaimanapun kondisinya, kita harus tetap bisa menjalankan tugas kita sebagaimana mestinya, begitu Pak Rudi. Jadi saya yakin Pak Rudi pasti bisa gitu. Mungkin kurang pengelolaan diri bagian prioritas yang Pak Rudi sampaikan tadi saja gitu. Kalau menurut saya Siap. gitu. Iya. Ya, begitu Pak Iya, Rudi. Bu. Diskusi ini tadi apa betul-betul membuka apa saya, inspirasi saya. Iya Pak Ternyata Rudi. memang kita harus menyusun apa tadi ya, skala prioritas ya, Bu. Iya benar Pak Insya Rudi. akan saya lakukan lah, Bu. Iya. Jadi kapan rencananya buat apanya nih skala prioritasnya nih Pak Rudi? Mana tahu bisa berbagi. Saya juga mungkin tidak begitu punya pengalaman. Jadi sebenarnya dikejar-kejar waktu ini sangat hampir banyak juga gitu yang seperti ini. Jadi kita saling berbagi nih sebenarnya Pak Rudi untuk hal ini. Dan mungkin permasalahan Pak Rudi bisa saja mungkin terjadi kepada orang lain juga gitu. Mungkin Pak Rudi bisa berbagi sama sahabat atau rekan kerja Pak Rudi di sekolah Pak Rudi begitu Pak Rudi. Rencana saya, Bu, habis dari apa ini, pulang Ya. sekolah ini, saya akan buat prioritasnya dan insya Allah besok akan saya lakukan. Oh, bagus sekali Pak Rudi. Semoga lancar ya Pak Rudi apa yang dikerjakan. Nanti jangan lupa kalau memang berhasil gitu kan, bagaimana bentuk prioritasnya, skala prioritas bentuk-bentuknya seperti apa. Mungkin ini bisa jadi menurut saya bisa diterapkan juga ke orang lain bagi Pak Rudi, bagi pengalaman Pak Rudi yang Bapak alami. Mungkin bisa dijadikan sharing ke teman-teman yang lain kalau menurut saya. Bisa ya jadi teman coaching juga bagi teman-teman Pak Rudi di sekolah begitu Siap, Pak Bu. Rudi. Ya, ini Ya, sangat menginspirasi saya. ya benar Pak. Karena masalah waktu ini hampir seluruh eh, kita yang punya kegiatan banyak itu pasti mengalami masalah waktu gitu.
Cuman mungkin kita belum dapat celah saja gitu bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Mungkin dengan sharing seperti inilah kita mendapatkan solusi terbaik bagaimana kita manajemen waktu tadi yang mana yang didahulukan sehingga kita tidak dikejar-kejar waktu seperti Pak Rudi katakan tadi. Dan solusi Pak Rudi cukup bagus, semoga ini berjalan dengan baik ke depannya dan Pak Rudi tidak dikejar-kejar waktu lagi gitu. Ya. Bagaimana Pak Emang Rudi? ini kesalahan dari diri saya, Bu. Manajemen Ya, saya kurang. Itulah tadi saya akan bertekad mengubahnya dengan menyusun skala prioritas dan daftar ya kegiatan. betul Pak Rudi. Maaf Ya ya Bu betul. Liza, mengganggu waktunya. Ini juga saya Tidak mau apa-apa bersyukur. Pak Rudi. Saya senang sekali berbagi pengalaman dengan Pak Rudi. Iya. Mungkin pengalaman ini saya akan bagikan juga ke teman-teman saya di sini yang punya masalah seperti ini dan coaching kita hari ini membuka wawasan saya juga, bukan hanya saya mendapatkan pengalaman dari permasalahan Pak Rudi begitu. Apa yang Pak Rudi Iya. alami, saya mendapatkan pengalaman juga bahwa ketika kita dikejar-kejar dengan waktu, berarti ada yang salah yang harus kita perbaiki. Bagaimana solusinya? Yaitu saya dapat solusinya juga dari Pak Rudi nih, gitu. Saling cerahkan kita ya Pak Rudi, begitu Pak Siap Rudi. Bu. Ya. Oke, kami sudahi dulu Bu ya. Terima Ya. kasih atas waktunya. Insya Ya, Allah sama-sama Pak Rudi. saya akan berbuat lagi yang lebih baik. Iya. Oke. Dan Ya Pak Rudi, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.